Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita terkait masalah makanan karbohidrat untuk turunkan lemak ya. Ya, sobat sekalian, kalau kita melihat kadang makanan yang mengandung karbohidrat itu menyimpan banyak hal yang buruk ya. Misalnya akan menimbulkan kolesterol ya, akan meningkatkan berat badan tubuh ya, dan itu kalau dikonsumsi terus-menerus akan menjadikan kita overweight gitu ya. Tetapi ada beberapa makanan karbohidrat itu yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini hal yang baru ya, yang akan kita sampaikan. Eh, kadang kadar kolesterol tinggi itu menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling umum ya. Misalnya tentang penyakit kronis jantung koroner ya, kalau kita konsumsi itu secara terus-menerus karbohidrat ya. Nah, yang ada kutipan dari Mayo Clinic, Mayo Clinic, lemak kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah itu membuat aliran darah menjadi tersumbat ya. Nah, pada kondisi yang lebih parah, tumpukan tersebut dapat pecah secara tiba-tiba dan membentuk gumpalan yang bisa menyebabkan serang jantung atau stroke gitu ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa memicu kondisi tersebut, termasuk salah satunya adalah pola makan ya. Kemudian beberapa makanan bisa meningkatkan kadar kolesterol ya. Memang pada dasarnya makanan kaya karbohidrat itu bisa meningkatkan kadar kolesterol ya, tapi tidak semua jenis karbohidrat itu berbahaya untuk kolesterol. Anda bisa mengkonsumsi karbohidrat utuh ya, atau kompleks yang umumnya memiliki kadar kolesterol rendah. Nah, apa saja makanan karbohidrat yang bisa menurunkan kadar kolesterol ya? Salah satunya ini sudah diimpun dari berbagai sumber. Yang pertama adalah gandum gitu ya. Gandum itu pilihan klasik karbohidrat sehat ya. Gandum diklaim bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Sebuah studi yang diterbitkan di British Medical Journal menemukan bahwa asupan gandum itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Jadi ini penemuan baru yang bisa kita aplikasikan dalam uh, pola makan kita gitu ya. Kemudian juga kalau kita mengutip dari Eat This Not That, gandum itu mengandung serat beta-glukan yang bisa mengikat kolesterol jahat sehingga membantu menghilangkan sebelum diserap gitu ya. Jadi hal yang baru ya, yang tidak semuanya berbahaya terhadap gandum yang banyak mengandung karbohidrat itu ternyata memang bisa juga dipakai untuk menurunkan kolesterol. Yang kedua adalah makanan karbohidrat yang dapat menurunkan kolesterol adalah kacang polong. Ya, kacang itu diketahui memberikan banyak manfaat kesehatan, seperti salah satunya resiko penyakit jantung. Ya, ada juga penelitian terkait masalah kacang polong ini menemukan makan sekitar 150 gram kacang setiap hari selama 4 pekan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat pada orang dewasa ya. Jadi memang 150 gram itu ya mungkin satu kemasan kemasan gelas kecil gitu ya. 150 gram yang bisa kita coba untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang ketiga adalah makanan yang dapat menurunkan makanan karbohidrat untuk turunkan kolesterol adalah apel. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa termasuk karbohidrat? Iya. Dan ternyata apel itu kaya akan manfaat ya. Dan apel itu mengandung senyawa antioksigen dan serat yang baik ya. Tak hanya itu, pektin yang ditemukan dalam kulit apel juga diketahui dapat membantu mengurangi kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi ketika kita kadang mengupas kulitnya itu tidak dianjurkan ya, karena kulitnya juga mengandung banyak manfaat dan termasuk juga mengandung karbohidrat yang dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, makanan yang dapat menurunkan kadar kolesterol adalah kentang. Ya, kentang itu merupakan salah satu makanan karbohidrat kompleks yang baik untuk kesehatan, termasuk juga menjaga kadar kolesterol. Ya, jadi ada varian kentang ungu yang terbaik dalam hal menurunkan kadar kolesterol. Ya, dan kandungan polifenol antosianin. Ya, asupan antosianin ini yang ditemukan dapat menjaga kadar kolesterol.
Yang kelima adalah yang terakhir adalah makanan yang mengandung karbohidrat yang dapat menurunkan kolesterol adalah buah beri ya. Nah, buah beri ini memang mengandung banyak serat ya, vitamin, juga antioksidan dan nutrisi lainnya. Hal ini membuatnya menjadi salah satu makanan yang terbaik untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh gitu ya. Kalau kita melihat berbagai jenis beri itu banyak sekali gitu ya. Misalnya raspberry, termasuk juga stroberi ya. Itu menjadi makanan karbohidrat yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Selain buah yang sehat ya, buah beri itu ada manis, rasanya manis, kecut yang itu merupakan kandungan yang efektif, salah satunya untuk menurunkan uh, kadar kolesterol ya. Sebenarnya banyak penelitian menunjukkan bahwa asupan buah beri itu secara konsisten dikaitkan dan penurunan kadar kolesterol jahat dan peningkatan kadar kolesterol baik ya. Tinggal kita bagaimana dalam hal ini ya memakai banyak cara ya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat yang tentu saja akan berefek panjang buat kesehatan kita. Dan tentu saja untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh termasuk juga mengatur kadar kolesterol, saya juga menganjurkan untuk konsumsi propolis ya, karena propolis ini adalah produk turunan lebah ya selain madu. Jadi tidak melulu madu, tetapi lebah itu juga menghasilkan propolis yang saya sarankan dan sudah banyak dicoba oleh sudah banyak dicoba dan sudah banyak testimoni banyak mengatasi berbagai macam penyakit ya atau sapu jagat ya. Yaitu propolis yang saya anjurkan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia ya. Ini ada propolis yang luar biasa karena banyak sekali uh, manfaat dan juga kelebihan dari TPR ini diantaranya adalah nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi tepat mempercepat kesembuhan terhadap penyakit ataupun dapat mempercepat dalam hal terapi ya, efeknya lebih cepat gitu ya. Kemudian rupiah ya, rupiah juga termasuk sudah ada dalam kemasan botol kecil yang mempunyai banyak manfaat ini gitu ya. Jadi terapi yang sangat dianjurkan ya rupiah sudah ada ya, jadi sudah lengkap ya. Kemudian manfaat dari TPR ini itu apa ya, untuk meningkatkan imunitas, stamina ya. Kemudian juga dapat mengatasi masalah penyakit non medis ya, kolesterol ya, untuk asam urat, pemulihan diabetes, stroke, luka ringan ya. Kemudian juga untuk batuk pilek, tumor, mah, kanker, untuk penyakit ginjal, bisa jantung, sinusitis ya, untuk paru-paru, untuk terapinya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat dan kita menyebutnya sebagai produk sapu jagat, produk kesehatan sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Dan varian selanjutnya yaitu yang biru ya, PR Brain. Ini manfaatnya luar biasa. Turkish Propolis Turkiya Brain ya, khusus untuk manfaatnya apa saja, untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi gangguan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulannya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, sertifikat dari ini ya, International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Jadi lengkap. Kemudian juga kelebihannya mengandung teknologi nano yang dapat mempercepat penyembuhan dan juga kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya. Kemudian cara pemakaiannya gampang, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya penyakit kolesterol, diabetes, asam urat, jantung dan lain sebagainya itu 3 kali pagi, siang dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis TPR. Bisa minimal pembelian 3 dengan harga yang cukup murah ya, 630.000 dengan hemat 120 gitu ya. Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis lengkap dan rutin ya. Jadi ada dua manfaat.
dapat merekomendasikan produk kesehatan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga stamina dan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Ilgo, di Tokopedia, dan Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.